warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renzi Thalia dengan NPM 2155201110 dari kelas TIF RP21CIDB. Di sini saya akan mendemokan hasil proyek program UTS. Baik, yang pertama kita akan membuka terlebih dahulu untuk database. Di sini nama database yaitu DB, UTS, PBO2, dan juga nama NPM. Lalu terdapat tabel mulai dari tabel user, tabel penjualan, tabel pegawai, tabel divisi, dan juga TBL alat. Di sini pertama kita buka untuk desainer untuk melihat relasinya. Nah, di sini sudah berelasi mulai dari tabel user dengan ID user berelasi dengan ID user, lalu tabel pegawai, kode pegawai berelasi dengan kode pegawai, lalu untuk penjualan kode jual berelasi dengan kode alat, dan juga ID divisi dengan ID divisi yang di tabel pegawai. Lalu selanjutnya kita mengisi strukturnya. Di sini untuk tabel alat kita masukkan terlebih dahulu satu, itu dengan nama glucose meter. Lalu tabel user, di sini kita masukkan user 001 sampai 003 dengan admin, produksi, dan juga marketing. Tabel pegawai kita masukkan dengan nama sebagai produksi. Lalu tabel divisi yaitu ID divisi dengan jika 1 produksi, 2 marketing, dan juga 3 adalah produksi. Nah, di sini untuk tabel divisi yaitu yang pertama produksi dan yang kedua marketing. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke programnya. Nah, di sini untuk programnya yaitu ada form login, dimana untuk desainnya seperti ini. Nah, ini adalah ketika kita running untuk login. Kita coba masukkan terlebih dahulu yaitu untuk admin. Kita login. Jika berhasil maka akan muncul pop-up selamat datang. Kita klik OK, maka akan masuk ke menu utama yang dimana hanya admin, ubah password, profil, dan code saja yang aktif. Nah, jika ini kita coba jika email misalkan salah masukkan admin misalkan gmail.com. Login. Nah, di sini email terdaftar. Silakan dapat login untuk nama akun. Nah, di sini karena adminnya karena emailnya salah menulis itu google.com. Jika kosong, maka harap isi username dan juga password. Jika kita belum memiliki akun, maka kita bisa ke menu daftar. Nah, di sini kita masukkan yaitu username, misalkan nama saya Renzi Thalia @mail.com, dengan password dengan kita masuk misalkan sebagai produksi, kita daftar, maka data berhasil disimpan. Klik OK. Nah, kita coba masuk dengan yang tadi kita barusan daftar.
gmail.com. Italia 19. Kita pakai link pada login, maka akan masuk ke menu utama, yaitu sebagai produksi, di mana hanya produksi, ubah password, profil, dan juga logout yang aktif. Kita logout, maka akan kembali ke form login. Misalkan jika kita tidak mau masukkan password yang karakternya itu tidak minimal 8, kita coba misalkan talia@gmail.com. Kita masukkan password 1, 2, 3. Nah, di sini email tidak terdaftar. Silakan daftar login untuk menambahkan akun. Oh iya, kita ke daftar terlebih dahulu. talia@gmail.com. Kita masukkan password 123 misalkan sebagai marketing, kita daftar. Nah, password terlalu pendek, minimal 8 karakter. Maka dari itu kita harus memasukkan password yang minimal 8 karakter, misalnya huruf besar, huruf kecil, angka, ataupun seperti titik, koma, karakter uniknya. Oke, kita kembali. Kita coba masuk sebagai marketing@gmail.com dengan password marketing@plus. Kita login. Maka di sini yang aktif hanya marketing, ubah password, profil, dan juga logout. Baik, di sini selanjutnya saya akan mencoba masuk ke tabel user. Di sini kita akan masuk sebagai admin@gmail.com dengan password admin@12. Kita login. Kita masuk ke data user. Nah, di sini sebelumnya saya sudah coba menambahkan satu. Tadi sudah menambahkan satu dengan nama renitalia@gmail.com dengan level produksi. Di sini saya akan coba masukkan kembali dengan nama talia@gmail.com dengan password talia. Kita masuk misalkan sebagai marketing. Kita simpan, data berhasil disimpan. Nah, di sini sudah masuk. Jika ingin menambah data user, maka email dan juga password akan kosong. Di sini kita coba masukkan kata kunci, misalkan kita nyari nama marketing. Di sini saya akan mencoba masukkan produksi untuk bisa masuk ke tabel divisi. gmail.com produksi @12. Nah, masuk kita ke data divisi. Di sini kita untuk ID divisi itu tidak otomatis, jadi ketika kita merubah maka ID divisinya tetap. Di sini kita misalkan mau merubah untuk produksi, kita akan merubah misalkan untuk gaji pokoknya 7 juta dan untuk tunjangannya 700.000. Kita ubah. Nah, data berhasil disimpan, maka akan merubah untuk gaji pokok dan juga tunjangan. Jika kita harus masuk ke admin. admin@12. Kita login. Oh, maaf. Password salah. Nah, di sini kita masuk ke data pegawai. Nah, untuk data pegawai, di sini untuk kode pegawainya otomatis. Jadi, jika kita memasukkan tanggal dan juga sesuai ID divisinya, misalkan 1 produksi, maka akan muncul pro, lalu tanggal dan juga ID usernya. Di sini kita masukkan nama pegawai, misalkan
Kusuma, ya, alamat Bandung. Untuk ID usernya, di sini untuk user 001 sudah dipakai, maka akan berwarna merah. Nah, untuk warna hijau ini maka masih tersedia. Kita pilih user 002. Untuk tanggalnya, di sini misalkan tanggal 1 tanggal 6. Nah, di sini kita masukkan nama divisinya yaitu produksi. Maka kita simpan. Kita berhasil disimpan. Nah, jika ingin menambah data pegawai, maka kembali kosong. Nah, di sini user 2 sudah terpakai. Sini kita masukkan kata kunci, misalkan maka akan muncul yang user ini, yang kedua. Nah, baik, kita keluar data, lalu kita akan masuk ke data alat, yang dimana kita harus masuk terlebih dahulu ke produksi. Kita logout, kita masukkan produksi@gmail.com, produksi @13. Kita login, kita masuk ke data alat. Nah, di sini saya sudah menambahkan sebelumnya, yaitu mencoba dengan masukkan nama alat termometer. Nah, maka di sini untuk kode alat akan otomatis menyesuaikan nama alat dan juga untuk pada usernya. Termometer. Untuk biaya produksi di sini yaitu 75.000. Untuk harga jual 125.000. Kita simpan, dan maka data hasil disimpan. Nah, selanjutnya kita masukkan lagi ke pressure monitor dengan biaya produksi yaitu 150.000 dan juga harga jualnya yaitu 600.000. Simpan. Selanjutnya kita masukkan lagi nebulizer, biaya produksi 400.000, harga jual 550. Simpan. Baik, selanjutnya yang terakhir yaitu stetoskop dengan biaya produksi 275.000, harga jual 400.000. Nah, baik, di sini sudah simpan semuanya. Misalkan untuk masukkan kata kunci, kita mulai dari U di sini. Yang satu yaitu nih nebulizer, blood pressure, U, sudah U. Nah, kita keluar. Di sini masih di produksi, kita ke data penjualan. Nah, di sini untuk data penjualan ada kode penjualan, nama alat, nama pegawai, tanggal penjualan, harga jual, juga jumlah. Di sini tambah data pertama yaitu jika memilih misalkan saya beli termometer, lalu di sini kita ambil tanggalnya, misalkan tanggal 5. Di sini kita jumlahnya 1. Nah,
Maka di sini untuk kode penjualan akan muncul otomatis, yaitu dengan tag, tanggal, dan juga user yang paling belakang. Kita akan masuk ke penjualan. Kita marketing atau penjualan. Nah, di sini sebelumnya kita harus masukkan terlebih dahulu data pegawai, yaitu sebagai marketing, agar penjualan di marketing bisa dimasukkan. Di sini kita nama alat, nama pegawai, penjualan, harga jual juga. Misalkan di sini ya. Untuk nama alat di sini kita pilih saja glucose meter. Kita simpan. Maka kode penjualan sudah berhasil disimpan. Di sini tambah data penjualan, maka akan terhapus. Masukkan kata kunci. Lalu kita klik batal atau keluar. Di sini yaitu selanjutnya untuk profil, kita coba ubah password terlebih dahulu. Dari sini untuk password lama itu admin 14, kita ganti menjadi admin. Kita masuk misalkan sebagai produksi@gmail.com. Kita klik profil. Nah, di sini maka akan muncul kode pegawai, nama pegawai, email, jenis kelamin, alamat dengan nomor divisi yang tadi kita sudah login sendiri, produksi, gaji pokok, dan juga tunjangannya. Kita coba close. Nah, lalu kita coba untuk logout, maka akan kembali ke login. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.